Ura kiamat singa getanyo akan gesoalkan tentang 3 hal. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang diminta pertanggungjawaban kepada getanyo. Gelakai pertanggungjawaban. La tazalul qadamul abdi yaumal qiyamah. Tidak akan tergelincir, tidak akan bergeser kaki hamba di hari kiamat. Tetap terpaku di padang mahsyar. Hatta yus'alu an salasin, sehingga urungnya akan dipersoalkan tentang 3 hal. Hatta yus'ala an salasin, sehingga ditanyakan, diminta pertanggungjawaban kepada hamba itu nanti di hari kiamat. Nale bohal, nale perkara yang kita yang gelakai pertanggungjawaban. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang lain, ada 3 pertanyaan yang harus kita menjawab. Kalau memang ini selesai dan diterima pertanggungjawaban kita oleh Allah, maka kita akan berangkat dari padang mahsyar menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila 3 persoalan ini, 3 hal yang ditanya ini yang diminta pertanggungjawaban, getolak pertanggungjawaban kita oleh Allah, maka akan bergeser dari padang mahsyar menuju ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Yang pertama, an umurin, daripada umur gedanyo, ila aina afnaitahu, kemana kau habiskan umur. Allah yang kagak pesinggah umur bagetanyo, na umur trip, na umur rijang, na umur panjang, na umur pane. Yang jelas kita bisa melewati masa-masa balik, melampaui masa-masa balik, masa 15 tahun umpama, kita hidup dalam keadaan balik dan berakal. Makanya umumnya geminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang masa taudip, semakin le pertanyaan yang kita yang ho tapabih umur kita yang. Menyeleh masa balik hana trip masa taudip, maka pendek pertanyaan tentang kemana umur yang kau habiskan. Karena cepat kita mati, cepat kita meninggalkan alam yang fana ini. Urung syik luntuan yang dirahmati Allah. Nyawa, taci muhasabah selamanya. Nyoduk no kaumu gedayo. Na yang ka tuha, na yang ka muda, na yang menteng remaja. Yang jelas gedayo ka balik. Ho yang kata pabih umur gedayo yang kau likut. Nya sandai taputeun boh tek tok, selurugo ngelaba. Nya sandai taputeun kalkulator, sole keuntungan dengan kerugian. Apakah umur kita selama ini banyak kita habiskan untuk salat berjamaah, ataupun beriktikaf di masjid, atau banyak kita habiskan umur di dalam hal-hal sosial, dalam hal-hal keagamaan, dalam mengikuti ceramah, mengikuti pengajian-pengajian, berbuat kebaikan kepada keluarga, kepada sanak famili, kepada tetangga-tetangga kita. Apakah selama ini kita ada melakukan ibadah kepada Allah, perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangannya? Kalau memang jawabannya ada, alhamdulillah, maka kita akan diterima pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Tapi sebaliknya, ketika Allah bertanya, ila aina afnaitahu, kemana kau habiskan umurmu? Yang uronyan gitu hana bisa berbohong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut kita digunci karena mulut ini suka berbohong. Gepegah liabah ini dipegah atra yang hana butoi demi membela dirinya nanti di hari kiamat. Maka mulut digunci oleh Allah, tidak lagi bisa berbicara. Yang berbicara adalah tangan-tangan kita. Baik but jarau dipegah le jarau, na ta cok ta gop ta poh gop, na ta bersedekah ta gusuk ulian yatim, mandum dipegah le jarau, atau but yang dipebut le anggota lain yang kenjarau. But gaki pebut dia mengaku le jarau. But yang dipegah le babah dia mengaku dipegah le babah. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka yang menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah kita lakukan dalam dunianya. Nyen wate getayang sing hali Allah. Ho kapabih umu yang lungba, yang lungbi kepada kata.
akan dijawab oleh anggota kita yo, le jaro kita yo. Ketika babah kagak kunci dipegah le jaro dengan sebenarnya. Ya Allah, banyak umur yang kuhabiskan ya Allah di perbuatan yang sia-sia ya Allah. Tidak menguntungkan kepada akhiratku ya Allah. Lun pabih watel lun duk bak simpang, lun baca Quran yang 7 huruf yang kau ikut. Kan lun baca Quran, kan lun baca kitab, kan lun baca ilmu-ilmu, buku-buku yang mengandung ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, lun mengupat ya Allah. Lun habiskan umur lun bak lun main yang hana bermanfaat. Kadang-kadang main ship sampai si malam bunga, sampai bunga hana wow. Kadang-kadang main PUBG, main game lain sebagainya. Kadang-kadang hora-hora yang jelas adalah mate katanya umur habis bak ata yang hana berfaedah. Bak jalan muwit-wit, orang gecek le malaikat, le habis umu bak jalan. Le habis umu bak kedai kopi, le habis umu bak ata hana berfaedah. Nyan Allah menolak pertanggungjawaban kita yang han diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertanggungjawaban terhadap umur kita. Man zahabat sa'atun min umurihi, barang siapa yang habis umurnya 1 jam li ghairi ma khuliqalah, bagi mengerjakan pekerjaan yang Allah menciptakan kita, bukan untuk melakukan pekerjaan itu, tapi untuk pekerjaan itulah kita menghabiskan umur. Allah diciptakan katanya bejit tak ibadat, bejit tak buat kebaikan, membantu kebaikan-kebaikan, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, membangun masjid, membangun pesantren dan lain sebagainya. Ternyata katanya tak habis umukan kenan, tapi kebut yang hana menguntungkan kepada katanya dan kepada akhirat katanya. Dunia tidak beruntung, akhirat pun tidak beruntung. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nih. Sebahagian alamat tanda-tanda bagusnya Islam seseorang adalah orang muslim itu meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat untuknya. Itanyang legop, kibancara begat Islam katanya. Kibancara begat agama tu. Maka jawaban adalah tinggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat untuk agama, tidak bermanfaat untuk diri kita, baik dalam dunia, lebih-lebih untuk urang akhirat. Cicik buat katanya. Ya, punya na manfaat, kelun puan na manfaat. Menyahana manfaat, bahkan membawa kemudaratan, menghasilkan dosa yang mengakibatkan azab Allah, Allah masukkan ke dalam neraka, maka wajib tinggalkan. Kenapa? Karena itu adalah akan merusak agama kita, akan menghancurkan Islam kita. Islam takkan baik ketika seseorang tidak meninggalkan pekerjaan yang tidak berfaedah untuk dirinya, baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Nyo solusi kibancara bega agama tu, kibancara bega Islam tu, tinggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaat dan faedah untuk kita, agama, negara, bangsa dan lebih-lebih untuk urawa akhirat. Yang kedua, getanyang lam li Allah wa an ilmin lima amal tahu, tentang ilmu, bagi apa kau amalkan ilmumu. Ciban ta'amal, pukul na ta'amalkan ilmu selamanya. Yang alhamdulillah untuk getanyonyo walaupun hana malim tahat, namun na ilmu yang tak ada puas, walaupun hana habis tak ada puas. Yang kata ada puas, semayang wajib, semayang Jumaat wajib, kegetanyang ragam yang kabalik berakal, tub aurat wajib, zakat bagi harta yang kawajib zakat, wajib kita mengeluarkan zakat, salat 5 waktu sehari semalam, puasa Ramadan, mencuri harta orang tahu kita haram, membunuh orang haram, makan riba haram, menipu orang haram. Itu ilmu, yang ilmu itu sekalian. Ketika kita tepua pajuh riba haram, riba tak pajuh, tak pengen gop dosa, tapi tak pengen, tak poh gop dosa, tapi tak poh. Semayang wajib tak ada, tapi handa semayang. Aurat wajib tup, kadar aurat kita wajib tup, tapi tak buka aurat. Uragam pakai lu puntung gejak ukudai getibik uluar rumah.
Urinang pakaian yang dapat terbuka aurat itu tahu dia berdosa, tapi tidak mengamalkan ilmu yang telah dia tahu. Maka tunggu sekalian, nyen orang yang tahu, yang tidak mengamalkan dengan ilmu yang dia tahu, ilmunya adalah akan membinasakan dirinya sendiri. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yantafi'u bi'ilmih. Orang yang paling berat azab hari kiamat, orang yang tupu tapi hanaga amalkan lagi yang kage tepu. Tunggu sekalian yang dirahmati Allah, ini hadis sahih. Orang yang tupu, orang yang mufhum, yang na ilmi, tapi hanaga amalkan ilmi, maka takkan pernah merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam udep dunia, lebih-lebih urang akhirat. Pakan ilmu yang nampak urunyan dirapa le ilmu yang bak tubuh getanyo yang hana tamalkan dengan ilmunya. Nyo tungku hadis. Makna hadis tuan pegah. Kalau memang bisa dilihat ada dalam kitab Sirajut Talibin tentang kelebihan ilmu dan tentang bahaya tidak mengamalkan ilmu, nyaidan bisa dilihat. Tapi halaman lun katwa minta stat na dalam kitab umpama kitab Sirajut Talibin, kitab Ihya Ulumuddin dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka karena demikian tunggu sekalian, seberapa ilmu yang telah kita miliki, maka mari kita amalkan. Bak tungkat Nabi Musa menulis. Nah, beberapa kalimat yang tertulis di tungkat Nabi Musa. Antara lain apa? Alimun la ya'malu bi'ilmihi. Al-alimu la ya'malu bi'ilmihi wa huwa wa iblisu sawa. Orang yang tahu, yang tidak mengamalkan dengan ilmu yang dia tahu, maka dia dan iblis sama, tidak ada beda. Apa kurangnya iblis tentang ilmu? Iblis hebat. 80 ribuan dimat jabatan kepala penasehat malaikat dalam surga. Regalam geusi dalam dunia. Hebat iblis. Nama iblis 7 lapis langit. 7 lapis langit, 7 buah pintu langit, ban 7 buah pintu langit. Namun tulis nan iblis nyan tanda awak rayu. Awak rayu rata sago nanan. Yang nekala nyan ihpat di Pulau Jawa, ihpat di Padang Imam Bonjol. Ino Aceh nanan ke jalan Imam Bonjol. Abu Daud Buri, urang Aceh di Jakarta nanan ganyan jalan Tunku Muhammad Daud Buri. Nyan contoh lontuan pegah. Pakan urang rayu iblis hebat. 7 buah pintu langit nanan iblis. Tapi karena iblis nyan kufur kepada ilmiahnya, kufur nikmat Allah, tidak beramal dengan ilmu, maka gecap li Allah kafir. Wa kana minal kafirin, dan iblis adalah kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nyan, maka tunggu sekalian, getanyo yang karena ilmu ala kadar, mari kita mengamalkan ilmu. Apakah itu namanya perintah kita lakukan atau itu larangan Allah, larangan Nabi, kita tinggalkan larangannya. Maka bemeri bagi getanyo tehbut yang giyu pebut, tehbut yang hanggebi pebut mangat. Kata oh putih belah yang gedam tak tinggalkan, yang giyu mangat tak pebut. Yang kelih, getanyang lamura kiamat tengah perkara yang kelih. Wa ammalin, tentang harta. Min aina tasabtahu wa ila aina anfaqtahu. Dari mana kau dapatkan harta kamu? Dari mana kau perolehkan kekayaanmu? Wa ila aina anfaqtahu, dan pertanyaan yang kedua menyangkut dengan harta, kemana kau habiskan harta kamu? Kemana kau infakkan harta kamu? Kemana kau pergunakan harta kamu? Pertanyaan harta ada 2. Pertama, panai harta, tak rempuk kaya. Rumah yang kana nyen panai peng ka pegang rumah. Mato yang kana panai peng ka belum mato. Peng la ATM, panai peng yang na la ATM kah ratusan juta, miliaran, triliunan, bahkan kadang-kadang. Getayang panai tayan. Ya, ulung dari long usaha. Longnya seorang pejabat gaji long gecek le malaikat. Sesuaikah gaji berapa satu bulan dengan pendapatannya, dengan kekayaan yang dimiliki oleh hambanya? Gecik oleh malaikat. Oh sesuai. Ya, waktu gecik yang lagi kerja bah market.
Tajak bakmol, teng lahir ribai. Teng per ribai. Teng 7 ribai. Nya malaikat kecil le orang kiamat tengah. Ban kecil harta dia bak cik yang bangga penduduk bak komputer malaikat teng haram. Teng haram. Teng haram. Teng halal. Teng syubhat. Hana yang silap malaikat tengah. Itibit nyan bak komputer malaikat tengah di orang kiamat. Tunggu sekalian. Tentang harta ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kibancara terempuk kaya. Yang kedua, kaya ho tabah hartanya. Maka dengan 2 pertanyaan ini kita harus menjawab yang benar. Kiban cara kami tak kaya. Kaya orangnya pakai ban kerempuk kaya. Nyan tak pegah tak jawab begitu memang. Cara lung minta kaya ya Allah dengan lu usaha, lung tamah baca-baca, lung putapat, lung kumpulkan, akhirnya lung kakaya, lung pegah rumah, kakaya lung belum mata, kakaya lung ini, lung itu dari penghasilan yang halal. Okey, diterima. Setelah kaya, ila aina wa ila aina anfaqtahu, dan kemana kau infakkan harta kamu? Apakah harta yang kanannya tak bekukan di bank, tak kebah ini hana cocok, adapun tak kebah lang mari lang peti, hana tak pakai atau tak pakai hartanya, tapi tak pakai bahkan yang dia pakai oleh Allah, tak pakai harta yang terempuk cara hala, tak pakai bata yang tempat yang haram. Nyan salah jawaban tentang pemakaian, benar jawaban tentang cara mencari. Tetap pertanyaan ini salah. Bahkan karena nyu adalah sabah paket pertanyaan, panai harta, ho kaba. Baru lewat dipakai ban. Cara minta bubutoi, cara pakai butoi. Cara minta salah. Peng haram, peng ini, peng itu, peng buntut, peng judi, peng game, peng chip, ya peng narkoba. Ya, tapi tak pakai ada bata hala. Urang raya haji tak sia kurban, tak bagi kepada fakir miskin. Ya, pokok ji bab kebaikan naruh ku tanya. Pandai peng ata haram. Butoi cara pakai, salah cara rempuk, han diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa lagi? Salah cara minta, salah cara pakai, 2 boh salah. Maka mari kita tunggu sekalian. Yang pertama, mari kita memperbaiki cara minta nafkah. Tak perbaiki cara minta rezeki. Menyebarkan salah, hari ini kita bertaubat. Kita mencari rezeki yang halal untuk diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat rezekinya. Ketika rezeki yang kana, maka infakkan pada tempat yang diridai oleh Allah. Umpama ini masjid yang lagi membutuhkan bantuan-bantuan daripada gedanya. Masjid lagi membutuhkan dana besar, membutuhkan semen, membutuhkan uang cash untuk ongkos tukang, membutuhkan besi, membutuhkan macam-macam. Tanya mbak penitia, pu yang tengah ni perlai euronyo. Pengkas hana pak yang menyesemen alhamdulillah napat, namantang nangan tak kerja, menyebuso nangan kerja. Tapi untuk pengkes bayar tukang ini enggak ada. Kalau memang nyen perlu pengkes, bantu uang kas, uang cash. Ya nyopat hartalun long infak untuk nepake bak masjid, apakah untuk ongkos tukang, untuk beli bahan dan lain sebagainya. Atau perlu semen, beli semen. Perlu Abu Sawa, beli Abu Sawa, wakafkan untuk masjid. Nyo tunggu sekalian, getanyo pakan hana tagala tu. Hana tagala tu lagi pada Allah dijanjikan, mambana Nabi dijanjikan, mambana masjidan fit dunya, banallahu lahu baitan fil jannah. Orang bangun masjid dalam dunia, Allah bangun rumah untuknya dalam syurga. Ketika Allah kagak buat rumah ke dalam syurga, nyan je ketanda, getanyo na jatah tamang syurga. Mai hana jatah tamang kupur rumah. Kupur rumah ke dalam syurga. Mai getanyo hana jatah tamang syurga. Tapi alhamdulillah, insya-Allah ketika kita membangun masjid, puta pegat ke masjid sabah sirawat, pegat ke masjid, atau pegat ke masjid sabah rame-rame, pegat ke masjid. Hana peng na tenaga gotong royong, nya na pelacoran
cor gotong rayong nanji pegat semajicit nyan akan gebili Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Nyo pengumuman malaikat, pengumuman nabi. Tapi kenapa kita kurang tertarik tentang pahala yang dijanjikan, kurang tertarik? Jawabannya karena pahala tidak nampak, abstrak. Pakan hanaya ke dosa, hanadih dosa. Pakan hana galak kepala, hanadih pahala. Pakan orang waktu dijanjikan na hadiah, tabung, banyakkan tabungan, tabung yang sebanyak-banyaknya di bank pulan, akan mendapatkan hadiah CRV, mendapatkan hadiah Avanza, akan mendapatkan hadiah motor mewah umpama. Orang berlomba-lomba tanam menambah tabungan di bank-bank untuk harapan na merempuk hadiah yang dalam tentai hadiahnya merempuk ke gedayung. Tunggu sekalian, pakan yang galak karena mata de hadiahnya nampak konkret nyata, sedangkan pahala tidak nampak. Tunggu sekalian, orang yang beriman, kalaupun mata tidak melihat pahala yang dijanjikan oleh Allah, tapi mata hati akan melihat pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang berinfak harta kita. Maka dalam halnya urun cik tuan, mari kita menginfakkan sebahagian harta kita untuk pembangunan masjid yang mulianya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kamu sebahagian harta yang telah aku berikan kepada kamu ke tempat yang dia pakai oleh Allah, umpama masjid, untuk daya, untuk membantu fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Semoga ada manfaat urus luntuan mandum ke luntuan, ke keluarga luntuan dan kepada kita.